Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Ama Agung yang terkasih dalam Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat. Kita bersyukur, kita mau bersuka cita, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam ini. Mari kita mengawalinya dalam satu pujian di dalam ibadah kita yang berjudul Bapa yang Kekal. Di tengah memperingati suasana Prapaskah, mari kita terus mengingat dan mengenang bagaimana kasih Bapa yang sudah mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai domba Allah untuk menjadi korban atas setiap dosa dan pelanggaran kita yang percaya kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan merenungkan setiap kata dan kalimat yang bisa menyukakan, menghiburkan hati setiap kita. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Dari awal lagu ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan. Dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ya, mari kita berdoa. Bapa
Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau malam ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan kelompok usia indah Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Berkenanlah Engkau Tuhan disenangkan karena pujian, sembah dan hormat kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami hendak menaikkan pujian kami, perenungan kami, sembah hormat kami ya Tuhan, penuhi kami semua dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, supaya hati kami dibukakan untuk senantiasa tetap memandang kepada kasih Kristus yang senantiasa telah menebus kami. Biarlah senantiasa ya Tuhan, Engkau yang hiburkan setiap kami saat ini, tetap dengan ucapan syukur ya Tuhan, kami mau menaikkan sembah hormat kami. Pimpinlah dari awal sampai akhir ibadah malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Ama Agung, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 35 yang berjudul Tercurah Darah Tuhanku. Kita nyanyikan bait ini, bait 1 dan bait 3. Mari kita terus mengenang akan Kristus yang sudah menjadi korban bagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Kita lanjutkan bait yang ketiga. Anak domba darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Ya, Ama Agung, sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau malam ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, terkhusus tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Biarlah Engkau yang berkati Bapak Ibu Ama Agung boleh mengerti akan apa yang akan diberitakan. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tuhan yang kuatkan untuk boleh memperkatakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan waktu perenungan ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Ama Agung yang terkasih di dalam Kristus, malam ini perenungan kebenaran firman Tuhan itu diambil dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Ayat 27 sampai 28 dari Ibrani pasal yang ke-9. Tema yang diberikan adalah pengorbanan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Ama Agung yang terkasih, supaya kita bisa lebih mengerti, saya akan membacakan
perenungan ini mulai dari ayat 25. Saya akan membacakannya buat kita semua. LAI di situ memberikan judul Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru, ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Ia di sini maksudnya adalah Yesus Kristus. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus. Hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Sampai demikian kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Agung yang terkasih di dalam Kristus, kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, kita itu setiap manusia menerima dosa warisan dari Adam dan Hawa. Jadi begitu kita ada di dalam kandungan, maka status kita, label kita adalah manusia berdosa. Dan akibat dari dosa tentu pasti ada hukumannya. Satu dosa pun, dan dengan status orang berdosa, kita seharusnya menerima hukuman yang kekal. Tetapi karena kasih-Nya, Allah telah memperkenalkan suatu konsep bagaimana dosa itu sebenarnya bisa dihapus. Dosa itu bisa digantikan. Nah, kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa pertama kali itu jatuh ke dalam dosa, Allah sudah mempersiapkan satu penggantian untuk penghukuman terhadap Adam dan Hawa. Karena apa? Karena Tuhan mau melalui Adam dan Hawa mereka boleh beranak cucu dan bumi dipenuhi. Nah, tetapi dosa Adam dan Hawa saat itu ditutupi dengan cara apa? Tuhan menyembelih binatang, dan dengan kulit binatang itu manusia tubuhnya yang sudah jatuh ke dalam dosa itu tadi boleh ditutupi, yaitu dosa Adam dan Hawa yang saat itu ditemukan mereka bahwasanya menemukan dirinya mereka telanjang dan mereka malu. Dan Tuhan menyembelih binatang untuk menutupi tubuh mereka. Nah, inilah sebenarnya awal mula di mana Allah memperkenalkan tentang penggantian dari hukuman itu, yaitu ketika manusia sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya kalau di dalam Alkitab kita juga melihat bagaimana Allah memperkenalkan konsep korban ini juga terus berlanjut. Kalau kita melihat konsep penggantian untuk penghapus dosa itu, yaitu di mana Tuhan menghendaki manusia itu membawa korban. Dan pada saat itu anak dari Adam dan Hawa yaitu Habel telah mempersembahkan korban untuk menggantikan dosa-dosa mereka, untuk menghapus dosa-dosa mereka, terkhusus dosanya si Habel. Nah, ini kita membaca dalam Kejadian 4 ayat yang keempat. Dan korban persembahan dari Habel ini tentunya menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena Habel tahu dia manusia yang berdosa, makanya dia mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhannya. Dan selanjutnya konsep tentang korban sebagai ganti dari hukuman dosa itu juga berlanjut ketika Nabi Nuh mempersembahkan segala binatang yang tidak haram, juga segala burung yang tidak haram di hadapan Tuhan. Dan memang kita tahu bahwasanya murka Allah pada saat itu memang sudah surut. Kemudian kalau kita melihat perkembangan tentang konsep korban ini sebagai pengganti hukuman atas dosa manusia itu terus berlanjut, dan Allah memperkenalkan terus konsep ini. Kalau kita melihat di dalam Imamat pasal yang ke-16, di situ jelas terlihat bahwasanya Allah sudah menentukan seorang
yaitu Imam Harun untuk memimpin setiap upacara persembahan untuk korban sebagai ganti dosa atas bangsa Israel. Nah, di situ Harun sebagai imam yang sudah ditetapkan oleh Allah, dia harus memimpin upacara dengan mempersembahkan korban binatang, yaitu domba jantan dan lembu jantan. Dan domba serta lembu jantan ini harus disembelih, dan kemudian kalau kita melihat pertama-tama korban penghapusan dosa ini yaitu dilakukan untuk menghapus dosa Imam Harun sendiri, kemudian keluarganya, dan seterusnya adalah dosa dari bangsa Israel. Nah, tata cara bagaimana proses persembahan korban ini dilakukan itu kita bisa baca secara detail di Imamat pasal yang ke-16. Di situ Imam Harun yang memimpin upacara persembahan korban itu, dia harus memercikkan darah korban itu sebanyak 7 kali, baik itu di atas tutup dari persembahan pendamaian, kemudian di depan dari persembahan pendamaian itu. Jadi di situ Imam Harun yang memimpin upacara penghapus dosa itu. Nah, dialah yang memimpin ibadah korban penghapus dosa itu untuk seluruh umat Israel, dan pertama-tama untuk dirinya sendiri, juga untuk keluarganya. Dan kemudian kalau kita melihat, Allah terus memperkenalkan tentang konsep korban sebagai penghapus dosa, korban sebagai pengganti hukuman atas dosa dan pelanggaran manusia. Kalau kita melihat tadi di dalam PB, sekarang kita melihat di dalam Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Baru Allah sudah menetapkan siapa yang menjadi imam. Yang menjadi imam yaitu anaknya sendiri, turun dari surga, yaitu Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia. Dialah yang menjadi imam untuk memimpin korban persembahan untuk menggantikan hukuman kekal manusia yang seharusnya dikerjakan buat kita. Tetapi kedatangan Yesus itulah untuk menggantikan hukuman kekal itu. Nah, kalau kita melihat, Allah sudah menetapkan daripada manusia itu berulang kali setiap tahun harus mempersembahkan korban domba jantan, lembu jantan untuk korban penghapus dosa. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Nah, bukan darah korban binatang lagi yang diberikan, tetapi darah anaknya sendiri. Itulah Tuhan Yesus. Nah, darah Yesus inilah yang membuat dosa-dosa kita itu tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, kita tidak perlu lagi membawa domba jantan, lembu jantan seperti kepercayaan yang lain yang setiap tahun harus mempersembahkan di hadapan Tuhannya. Nah, Yesus yang adalah Tuhan sekaligus manusia, dialah yang sudah ditetapkan Allah sebagai ganti domba jantan dan lembu jantan itu. Yesus sama seperti manusia ditetapkan mati 1 kali, dan dalam kematian yang 1 kali itulah kita, setiap manusia nantinya setelah mengalami kematian akan dihakimi. Dan Yesus juga sebagai manusia hanya mengalami 1 kali kematian saja. Dan selanjutnya Yesus yang adalah manusia dan sekaligus Tuhan, dialah nanti yang akan membawa kita kepada pendamaian antara Allah yang kudus dengan kita manusia yang berdosa. Nah, Yesus yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai korban atas dosa dan pelanggaran kita, itu bukan saja sebagai domba jantan dan lembu jantan yang dikorbankan, tetapi kita tahu Yesus juga sudah ditetapkan oleh Bapa sebagai imam yang memimpin umat yang percaya. Nah, bedanya kalau dalam upacara penghapus dosa yang ada di dalam Perjanjian Lama, imam yang sudah ditentukan Allah seperti tadi ada Habel, ada Nuh, ada Imam Harun, mereka sebenarnya juga adalah orang-orang yang berdosa, makanya mereka juga memimpin acara
penghapus dosa itu, mereka juga meminta pengampunan atas dosa dan pelanggaran mereka. Jadi ketika mereka menyembelih, ketika mereka mempersembahkan, mereka seluruh umat itu mengakui semua kesalahan dan pelanggaran mereka. Ya, ketika mereka melakukan upacara persembahan korban. Nah, tetapi Yesus karena dia adalah manusia 100% dan dia juga adalah Tuhan 100%. Kita tahu Yesus adalah manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi darah Yesus itu benar-benar adalah darah yang suci, darah yang kudus. Nah, Yesus ketika dia mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk setiap kita. Dia tidak mengakui dosa dan pelanggarannya. Tetapi kitalah yang mengakui dosa dan pelanggaran kita di kaki salib Yesus. Nah, ketika kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita ini, maka disitulah penebusan Tuhan berlaku untuk selamanya. Jadi kematian Yesus satu kali dan untuk selamanya. Nah, kedatangan Yesus selanjutnya yang kedua kali itu akan membawa setiap kita yang percaya masuk kepada hidup yang kekal. Nah, Ama Akung, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita tahu bahwa iman kita hari ini itu sangat menentukan akan kemana akhir hidup setiap kita. Nah, tentu bagi kita yang percaya akan konsep pengorbanan Yesus Kristus yang menggantikan domba jantan dan lembu jantan di dalam PL, kita yang percaya tentu akan tahu kemana akhir hidup kita setelah kematian. Tentu kita akan memasuki hidup yang kekal atau surga. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dengan konsep pengorbanan Yesus di kayu salib yang darahnya tercurah, menggantikan hukuman kekal yang kita terima, maka mereka yang tidak percaya akan konsep pengorbanan ini tentunya akan masuk kepada neraka yang kekal. Nah, untuk itu bagi setiap kita yang sudah percaya akan konsep pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menggantikan hukuman kekal atas setiap dosa dan pelanggaran kita, mari kita terus mengingat, mari kita terus mengenang akan kematian Yesus. Saat ini dalam suasana Prapaskah, mari kita terus mengenang bagaimana sebenarnya korban darah Yesus itu sudah ditaburkan, sudah mengalir untuk membasuh, menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita tidak lagi menerima hidup hukuman yang kekal itu. Dan saat ini ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas di dalam kehidupan kita yang sementara ini, mari kita terus mengaku bahwasanya hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang menghapuskan dosa manusia dengan konsep anugerah, bukan konsep perbuatan baik. Nah, kalau kita melihat kepercayaan yang lain pada umumnya menyatakan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh melalui perbuatan baik, melalui perbuatan amal sebanyak-banyaknya. Nah, Bapak Ibu Ama Akung yang terkasih, perbuatan sebaik apapun, sebanyak apapun dari manusia yang berdosa itu tidak akan membawa kita masuk kepada surga, kepada hidup yang kekal itu. Konsep pengorbanan dengan darah Yesus yang turun dari surga itulah yang sudah ditetapkan Allah untuk membawa orang percaya masuk kepada kerajaannya, masuk kepada surga. Nah, perbuatan baik yang kita kerjakan itu adalah persembahan yang kita berikan sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi bukan karena persembahan kita, bukan karena perbuatan baik kita, makanya kita masuk ke dalam surga. Perbuatan baik kita, ucapan syukur kita, kalau kita memberi persembahan ke gereja atau kemanapun, itu adalah sebagai persembahan korban syukur kita. Seperti Roma 12 yang berkata, bahwasanya persembahan yang sejati itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itulah yang kita perbuat. Hidup kita itu adalah persembahan yang terbaik yang Tuhan terima sebagai korban atas syukur kita karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Untuk itu,
Mari kita terus mempersembahkan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita karena Yesus sudah berkorban untuk kita. Dan mari kita terus merasakan kebahagiaan karena apa? Karena setiap kita yang sudah mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di salib Yesus, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Kebahagiaan kekal akan kita terima, yaitu kita akan masuk kepada hidup yang kekal, hidup di dalam surga bersama-sama dengan Tuhan yang kita sembah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kami darah Yesus, sehingga kami tidak lagi perlu mempersembahkan korban domba jantan atau lembu jantan untuk menghapus dosa kami, menggantikan hukuman kekal yang seharusnya kami terima. Kami sangat bersyukur karena kami diselamatkan hanya karena anugerah dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh selalu mengingat, mengenang akan kasih Tuhan yang sudah menghapus dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang utama sudah Tuhan berikan, yaitu ketika kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik dosa-dosa kami di masa lalu, di masa sekarang maupun masa yang akan datang, itu semua sudah terkubur bersama dengan kematian Kristus. Dan sama dengan kebangkitan Yesus, kami pun nanti akan dibangkitkan, dan kami pun nanti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hiburkanlah setiap ama akung, Bapak Ibu yang saat ini Tuhan sedang bergumul di tengah pandemi ini. Mungkin mereka bergumul untuk sakit penyakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Ada yang mungkin kena COVID, dan kami juga tidak mengetahui kepastian penyakit apapun yang mungkin diderita oleh ama akung, Bapak Ibu yang ada di dalam kelompok usia indah. Tapi biarlah Tuhan, Engkau yang meneguhkan iman mereka, Engkau yang menguatkan iman mereka di tengah sakit penyakit mereka. Berkati tim medis yang merawat mereka, berkati obat-obatan, peralatan, perlengkapan, semuanya yang masuk, Tuhan jadikan itu saluran berkat untuk menyembuhkan, untuk memulihkan tubuh fisik mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat usia indah yang saat ini mungkin sangat merindukan keluarga mereka karena mereka tidak dapat berelasi secara fisik. Kami semua adalah makhluk sosial, tetapi ketika kami dibatasi dalam ruang gerak, tidak bisa keluar kemana-mana dengan ruang gerak yang terbatas, Tuhan, Engkau yang tetap memberikan mereka semangat sukacita. Melalui media apapun Tuhan mereka berkomunikasi, apakah itu video call melalui WhatsApp, biarlah itu boleh menghiburkan mereka, menyukakan hati mereka, bertemu dengan keluarga mereka dimanapun mereka berada melalui media yang ada. Tuhan, kami juga berdoa biarlah Engkau yang memenuhi segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Ketika mereka saat ini mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan topang mereka melalui orang-orang, melalui keluarga, melalui orang-orang yang mengasihi mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang memberkati proses vaksinasi dari para lansia ini ya Tuhan, untuk mereka boleh tetap kuat dan mereka boleh tetap menaikkan syukur mereka karena akhirnya mereka boleh divaksin jika mereka dalam kondisi yang baik dan sehat. Untuk itu ya Tuhan, biarlah senantiasa Engkau yang terus memelihara kehidupan kelompok usia indah jemaat kami ini. Tuhan, apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini, Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi tempat mereka mencurahkan isi hati mereka. Biarlah senantiasa Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, Bapak Ibu, ama akung yang terkasih di dalam Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah kita malam ini. Mari kita menaikkan satu pujian yang berjudul Rahmat Yesus yang Indah dari KPPK nomor 316. Kita nyanyikan bait yang ke-1 dan kedua. Mari kita tetap bersyukur karena darah Yesus itulah yang menjadi korban atas dosa kita. Rahmat Yesus
yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Ya, mari sama Akung kita berdoa. Kita mau mengakhiri ibadah kita malam ini dengan tetap mengucap syukur karena Yesus sudah berkorban satu kali dan untuk selamanya bagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami sudah diberikan jaminan hidup yang kekal karena Yesus sudah menjadi korban atas setiap dosa dan pelanggaran kami satu kali dan untuk selamanya. Ketika kami sudah mengaku dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan, sungguh Tuhan kami bersyukur karena kami nantinya ketika mengakhiri kehidupan kami boleh hidup bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami malam ini. Biarlah Engkau yang terus memberkati Ama Akung. Kasih setia perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah yang senantiasa mengikuti kehidupan jemaat kelompok usia indah Gereja Kristen Kalam Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.